Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Hairunisa, mahasiswa psikologi Universitas Diponegoro yang pada saat ini sedang menjalankan kuliah kerja nyata di desa sendiri. Desa saya adalah Desa Pojok-Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan dalam segala bidang, salah satunya dalam bidang akademik. Pada kesempatan kali ini, KKN yang ada di Universitas Diponegoro diadakan secara mandiri, yaitu dengan tema KKN Pulang Kampung. KKN tahun ini bertemakan pemberdayaan masyarakat di tengah COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Desa tempat mahasiswa tinggal yaitu Desa Pojok-Watu yang berada di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Jumlah penduduk di desa ini sebanyak 3.799 jiwa, yang mana mayoritas dari masyarakat yaitu bertani dan sebagai pegawai. Berdasarkan hasil survei lapangan yang sudah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang ada di Desa Pojok-Watu ini sendiri. Yang pertama adalah masyarakat di era new normal ini masih mengopi di warung kopi yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kedua, kurangnya kesadaran dari kelompok rentan ibu hamil untuk mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, masih terdapat anak stunting yang ada di Desa Pojok-Watu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka mahasiswa merancang dua program. Yang pertama, psikoedukasi untuk kelompok rentan dan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Kedua, sosialisasi mengenai positive parenting bagi orang tua dengan anak stunting. Sebelum masuk ke program kegiatan, mahasiswa akan memperkenalkan potensi yang ada di Desa Pojok-Watu. Yuk, kenalan sama Desa Pojok-Watu. Nah, salah satu potensi yang ada di Desa Pojok-Watu yaitu kebun buah jeruk. Nah, kebun buah jeruk ini berada di Duku Cermeh, Desa Pojok-Watu. Kebun jeruk ini ditanam di atas tanah seluas setengah hektar, yang mana tanah dari kebun ini merupakan tanah kapur yang memiliki manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon jeruk ini. Untuk sekali panen, kebun buah jeruk ini bisa menghasilkan 1 hingga 2 truk. Namun, untuk beberapa tahun terakhir, panen dari kebun jeruk ini diperuntukkan untuk warga desa yang ingin membeli dari kebun jeruk ini. Bahkan, ada wacana untuk menjadikan kebun jeruk ini sebagai objek wisata yang ada di Desa Pojok-Watu. Kali ini saya bersama Bapak Umar selaku pemilik kebun jeruk. Nah, saya mau bertanya Pak, Bapak udah mengelola kebun jeruk ini udah berapa tahun Pak? Sudah 14 tahun. Akhir-akhir ini kebun jeruknya mau dijadikan apa Pak ini? Ya rencananya untuk wisata kecil-kecilan dulu, nanti kalau udah besar ya insya Allah jadi untuk perlebarkan untuk seluruh masyarakat ya, tidak sendiri, biar orang-orang tuh sama merasakan nikmatan dunia alami ya. Nah, harapan Bapak untuk kebun jeruk ini bagaimana Pak? Kalau si harapannya menurut aku sendiri ya untuk ke depan, pertama untuk ke depan sehari-hari, yang kedua ya mungkin kalau ada kelebihan kita untuk istilahnya untuk menapai keluarga atau untuk kita sedekah, dan kalau ada kelebihan lagi ya cita-cita ya Masyiar Mekah Madinah. Itu keluarga kalau cita-cita sih, kalau yang entah Allah mengatakan ya nggak tahu. Nah, selain kebun jeruk, ada potensi di Desa Pojok-Watu yaitu home industry untuk membuat rengginang. Nah, rengginang ini juga berada di Duku Cermeh, Desa Pojok-Watu. Pemilik usaha rengginang ini adalah Bu Harti, yang mana Bu Harti sendiri sudah menggeluti usaha ini selama 10 tahun. Hasil dari rengginang ini Bu Harti jual ke pasar, atau jika ada yang ingin memesan rengginang ke tempat Bu Harti akan membuatkannya sesuai dengan pesanan yang diminta. Proses pembuatan rengginang yang pertama yaitu merendam beras ketan. Untuk rengginang yang berwarna akan direndam dengan pewarna makanan. Selanjutnya, beras ketan akan dimasak selama 1 jam sampai matang di atas tungku. Setelah matang, beras ketan kemudian diangkat dan langsung dicetak dalam keadaan panas. Proses mencetak masih secara tradisional, yaitu menggunakan tangan. Setelah dicetak, rengginang ini kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering, kemudian baru siap dijual. Selanjutnya, terdapat program kerja yang dirancang oleh mahasiswa KKN berdasarkan permasalahan yang ada di desa.
Salah satu program kerja tersebut adalah psikoedukasi untuk kelompok rentan dan masyarakat dalam mencegah COVID-19. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa mengisi kelas ibu hamil untuk menjelaskan mengenai pentingnya kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah COVID-19. Nah, isi dari psikoedukasi ini yaitu pengetahuan mengenai COVID-19, kemudian menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan pula pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, mahasiswa juga merancang 7 hari menu sehat untuk ibu hamil guna meningkatkan imunitas di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ibu hamil yang mengikuti kegiatan ini antusias dalam mendengarkannya. Diharapkan dengan adanya program kerja psikoedukasi ini, ibu hamil lebih waspada dan dapat mematuhi protokol kesehatan untuk kesehatan ibu dan janin yang ada di kandungannya. Selain melakukan edukasi kepada ibu hamil, mahasiswa juga menempel poster untuk mencegah COVID-19 di warung kopi. Kemudian, mahasiswa juga menempel poster di PKD Bidan Desa Pojok terkait kelompok rentan ibu hamil. Tidak hanya itu, karena pada era new normal ini tempat ibadah seperti masjid sudah dibuka, maka dari itu mahasiswa memasang banner untuk beribadah di masjid di era new normal seperti sekarang ini. Program selanjutnya yaitu sosialisasi mengenai positive parenting bagi orang tua dengan anak stunting. Pada program kerja ini, mahasiswa memberikan materi terkait positive parenting yang mana nanti orang tua diharapkan dapat memberikan pengasuhan yang positif kepada anak-anaknya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu dari pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana cara orang tua memberikan makan, bagaimana pendekatan kepada anak, hal tersebut perlu diperhatikan. Selain memberikan materi terkait positive parenting, mahasiswa juga menyusun 7 hari menu sehat untuk anak stunting, yang mana menu sehat ini diharapkan dapat diberikan orang tua kepada anak agar anak tidak bosan untuk tetap makan makanan yang bergizi. Orang tua yang mengikuti sosialisasi ini antusias untuk mendengarkan. Diharapkan orang tua dapat memberikan pengasuhan yang positif kepada anak-anaknya dan juga dapat memberikan ilmu yang sudah didapatkan di sosialisasi ini kepada orang tua lain yang ada di Desa Pojok. Setelah keperjalanan KKN ini, ada testimoni dari Bapak Kepala Desa dan Bidan Desa yang ada di Desa Pojok Batu. Yuk dengerin testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Pojok Batu, Pak Tosya Utomo, yang pada hari ini atau bulan kemarin itu kebetulan di Desa Pojok Batu ada yang melaksanakan kuliah kerja nyata dari mahasiswa dari Undip yang pada mana dengan program atau tujuan Bali Desa Bangun Desa agar mahasiswanya bisa mengangkat atau menjadikan Desa Pojok Batunya atau desanya berkembang dengan program-program yang bermanfaat untuk desa. Harapannya kegiatan seperti ini dapat berlangsung desa sendiri agar dapat membantu desa lebih baik. Terima kasih untuk perguruan tinggi ini telah melaksanakan programnya untuk mengembangkan desanya masing-masing kepada mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Desa Pojok Batu. Nama saya Emma Puji Afina. Di sini saya mendampingi mahasiswa KKN yang alhamdulillah KKN telah berjalan dengan lancar. Program yang dilaksanakan bermanfaat bagi Desa Pojok Batu, khususnya orang tua dalam hal pengasuhan. Harapannya program KKN yang telah dilaksanakan dapat dijadikan ilmu bagi orang tua dan bermanfaat untuk banyak
orang tua yang ada di desa Pojok Watu, dan bisa menyalurkan ke orang tua yang mungkin tidak datang waktu pembentukan atau pertemuan di kelas balita, kelas stunting, dan kelas ibu hamil. Terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh mahasiswa di desa Pojok Watu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.